Berikut ini akan kami jelaskan konfigurasi atau pemasangan LCD text dan juga keyboard pada BeagleBoard XM versi C1. Jadi di sini sudah terdapat BeagleBoard XM seperti ini. Lalu juga ada LCD text dengan controller HD 44780, yaitu saya menggunakan ukuran 4x20 baris. Kemudian juga ada keyboard di sini, keyboard USB yang akan kita gunakan sebagai device input pada BeagleBoard ini. Struktur atau susunan dari project yang sedang saya jelaskan ini adalah sebagai berikut, bahwa di sini terdapat laptop dan embedded board bernama BeagleBoard XM versi C1. BeagleBoard XM ini akan dipasangi LCD text untuk menampilkan hasil eksekusi program di dalam BeagleBoard XM ini. Sementara itu, untuk memberikan parameter program yang dijalankan itu, kita menyediakan keyboard USB di sini. Sedangkan PC di sini diperlakukan sebagai server, yaitu dan BeagleBoard diperlakukan sebagai klien. Program yang dijalankan di klien ini akan mengirimkan permintaan melalui jalur TCP/IP, lalu mengembalikan paketnya kemudian untuk ditampilkan hasilnya di LCD text ini. Adapun jalur komunikasi UART digunakan untuk melakukan remote atau pengendalian embedded board BeagleBoard ini dari PC. Oke. Di lain waktu, komunikasi UART ini juga digunakan untuk mengirimkan hasil eksekusi program di dalam BeagleBoard ini ke LCD text HD 44780. Karena komunikasi UART adalah point to point, maka ketika digunakan untuk remote atau digunakan untuk mengonfigurasi BeagleBoard dari PC, maka UART ini disambungkan ke PC. Sementara itu, jika port UART dari BeagleBoard ini dipakai untuk mengirimkan data ke LCD text, maka jalur UART ke PC akan di-disconnect atau hanya disambungkan ke LCD text saja. Lebih detail di dalam laptop ini, karena embedded board BeagleBoard XM ini menggunakan OS Linux, maka saya lebih baik menggunakan sistem operasi Linux di dalam komputer saya. Supaya saya tidak menginstal Linux dan mempartisi hard disk saya untuk Linux, maka saya menggunakan VirtualBox software yang dibuat oleh Oracle, sehingga saya bisa membuat virtual PC di dalam laptop saya yang setelah terinstall Windows 7 ya. Dan Linux yang saya gunakan adalah Ubuntu. Baiklah, sekarang kita jalankan VirtualBox atau virtual PC yang akan menjalankan OS Linux Ubuntu. Sementara program sedang berjalan, saya akan ini sedang berjalan. Saya sambil menyiapkan hardware seperti diagram yang baru saja ditunjukkan. Di sini ada BeagleBoard XM. Ini jalur satu daya, saya sambungkan di sini.
Kemudian ini adalah komunikasi UART melalui Prolific USB to serial. Kemudian kabel TCP/IP untuk membuat jalur TCP/IP-nya. Oke, sekarang kabel-kabel ini sudah tersambung. Lalu di bagian PC juga sudah saya sambung untuk yang ini, dan kemudian catu daya belum saya berikan. Jadi sementara ini belum saya berikan catu daya ke BeagleBox XM ini. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke VirtualBox yang sudah menjalankan Linux Ubuntu. Saya perlu cek di Device Manager di dalam Windows apakah USB to serial sudah dikenali. Oke, di sini tampak Prolific USB to serial dikenali sebagai COM10. Baiklah, saya akan membuka program terminal di dalam Ubuntu ini. Dan saya jalankan minicom untuk meremote BeagleBox. Oke, belum dikenali. Cannot open USB no ini karena USB to serial ini masih dikenali oleh Windows saja. Supaya bisa dikenali oleh Linux Ubuntu atau PC yang virtual ini, saya harus sambungkan USB to serial itu ke dalam VirtualBox atau ke dalam virtual PC. Di sini ada tampak Prolific. Oke, saya connect, kemudian kita cek. Oke, sudah dikenali oleh Ubuntu. Maka sekarang kita jalankan kembali minicomnya. Oke, pertama kita setting dulu baud rate-nya yang digunakan, setup portnya yaitu menggunakan titik USB 0 ya, kemudian 11.5208M1. Oke, sudah betul. Save, exit. Oke. Sekarang catu daya saya berikan ke BeagleBox. Oke. Minta update, tidak usah. Kemudian catu daya saya berikan ke BeagleBox XM. Oke, sudah nyala. Kemudian di terminal ini di minicomnya tampak hasil eksekusi Linux ya. Maksudnya BeagleBox XM sedang melakukan booting up. Kita tunggu sejenak, lalu sambil menunggu proses boot up selesai, kita buka new terminal. Kemudian saya buka program editor untuk program yang sudah saya buat menggunakan CodeBlock. Oke, di sini program sudah saya buat di sini. Nah, seperti ini program utamanya. Oke. Kemudian saya tambahkan beberapa file header di sini
seperti buffer, entry, keyboard, LCD, kemudian redirect, serial, dan seterusnya, supaya hasil eksekusi program yang ada di main ini bisa diteruskan ke LCD text. Baiklah, sebelum kita menjalankan program klien ini, kita perlu uji program ini bila hasil eksekusi programnya ditampilkan di komputer saja atau ditampilkan di dalam konsol. Baik, saya tutup kembali kode bloknya, lalu saya jalankan kode blok dalam mode silent sehingga saya bisa menggunakan terminal yang sedang digunakan untuk menjalankan kode blok ini untuk keperluan lain. Dalam hal ini saya akan menjalankan program server. Jadi maksudnya bahwa hasil eksekusi program yang ada di BeagleBot XM ini merupakan hasil respon dari server yang dijalankan di laptop atau ada di virtual PC. Sekarang saya jalankan dulu program servernya. Dokumen. Oke. Oke. Di sini ada server. Saya berikan nomor portnya 1022. Lalu saya dalam mode silent kembali. Oke. Ini program server sudah berjalan. Jadi di bagian sini sekarang sudah ada program yang berjalan, yang bila mana program klien akan kita jalankan maka dia akan berkomunikasi dan hasil eksekusi program akan ditampilkan, akan ditunjukkan di bagian klien atau di bagian BeagleBot XM ini. Sekarang saya kembali ke terminal yang miliknya BeagleBot ya. Terlihat di sini BeagleBot menggunakan Linux Armstrong ya, versi sekian ini ya. Kemudian menggunakan TTY S2 untuk proses display ya. Dalam hal ini TTY S2 adalah port UART yang sudah kita sambungkan ke Minicom ini. Baik, login dulu. Lalu saya jalankan program kliennya. Oke, di sini ada klien. Oke, ini yang klien sudah executable. Oke, sekarang kita jalankan klien. Lalu sebelum itu kita cek dulu fconfig. Kita menggunakan IP address 192.168.137.3 ping cek koneksi dulu. Oke, sudah bisa. Kemudian untuk yang di servernya ya, yang di bagian sini kita harus cek juga IP addressnya melalui terminal yang di sisi server ya, yang di Azure ini, Azure VirtualBox. Oke, di sini sudah tersetting 192.168.137.04. Kita cek dulu koneksi di sini dengan server. Oke, sudah berjalan. Kita kembali lagi akan jalankan program di bagian klien yang di sini. Oke, klien, lalu IP address untuk server.
4, kemudian nomor portnya adalah yang tadi, kemudian ini option pilihan testing program. Jadi program klien ini membutuhkan dua buah parameter. Yang pertama IP address, membutuhkan 3 parameter, yaitu yang pertama adalah IP address, kemudian port yang diizinkan oleh server, dan juga option. Option ini adalah besarnya paket data yang ingin digunakan untuk proses pengujian. Enter. Oke, coba kita kompilasi dulu di sini programnya di kompilasi dulu. Client.cpp option client. Oke. Kita kompilasi program client.cpp supaya bisa dijalankan di BeagleBot. Hal yang menarik di sini bahwa proses kompilasinya dilakukan di BeagleBot, ya, bukan di dalam komputer atau menggunakan proses kompilasi, tapi menggunakan compiler yang sudah diinstal di BeagleBot tersebut. Ya, lihat di sini compiler sudah tersedia di ini, ya, Storm Linux GNU API, ya, ARM. Jadi G++ ini yang versi ARM, karena BeagleBot ini menggunakan prosesor ARM. Oke. Yang sebelumnya tadi proses eksekusi program ini tidak bisa dijalankan karena sebelumnya program client.cpp dikompilasi di dalam komputer di dalam Linux Ubuntu. Nah, sekarang sudah kita kompilasi ulang supaya dia bisa dijalankan di BeagleBot yang menggunakan prosesor ARM. Kita ulangi lagi proses eksekusi program. Nah, seperti ini hasil eksekusi program, dan tampilan seperti ini mulai dari scanning port, scanning port, memeriksa sampai dengan bagian akhir di sini, yaitu adanya throughput dan seterusnya. Ini harus ditampilkan di LCD di sini, dan bisa kita scroll up, scroll down menggunakan USB keyboard, ya. Karena mengingat LCD text yang kita gunakan hanya berukuran 4x20 baris. Baiklah, jadi project di sini akan membuat program, memodifikasi program yang seperti ini, yaitu program yang seperti ini kita modifikasi sehingga dia bisa hasil eksekusi programnya bisa ditampilkan di LCD text. Program bisa dieksekusi, bisa dijalankan dan ditampilkan hasilnya di LCD text. Saya buka kembali. Program utama yang saya buka tadi adalah seperti ini, dan di sini tampak sudah saya berikan beberapa file yang sudah saya buat, yaitu LCDS, redirect, entry, dan buffer, yang mana source code-nya tampak di sini. LCDS untuk mengonfigurasi LCD, kemudian serial untuk mengonfigurasi komunikasi serial. Dalam hal ini kita menggunakan baud rate 38400, yaitu komunikasi antara BeagleBot dengan LCD text. Melalui UART menggunakan baud rate 38400, dan juga CS8, yaitu menggunakan 8 bit data, no parity, dan 1 stop bit. Baiklah, kita sekarang lanjut ke program file header berikutnya, yaitu entry. Dalam hal ini saya gunakan untuk membaca
penekanan tombol keyboard, untuk menangani proses penekanan tombol keyboard ya. Baiklah, sekarang kita coba jalankan, kita kirim file ini yang ada di komputer Ubuntu, ada di virtual PC ini ke sini, lalu kita kompilasi di sini nanti. File yang sudah saya buka di kode blok ini sekarang sedang berada di bagian sini. Sekarang perlu saya transfer ke sini menggunakan SSH ya, CD. Oke. Programnya ada di CD ini, oke, CD client ls. Oke, di sini saya sudah membuat script bernama mk, yaitu pertama saya tampilkan copying, compiling, and running. Jadi menggunakan script yang ini nanti saya akan mengcopy file program yang ada di sini, kemudian terkirim ke sini menggunakan menggunakan SSH copy atau SGP. Kemudian setelah tercopy, saya kompilasi menggunakan instruksi seperti ini, lalu saya jalankan programnya. Baiklah, sebelum kita jalankan script ini, saya tunjukkan dulu apa isi dari file copy ini, yaitu instruksi untuk mengcopy file program yang ada di sini tadi yang sudah saya tampilkan di dalam kode blok ini sehingga masuk ke dalam embedded board XM versi C1. Nah, ini kita tutup dulu, lalu kita pindah ke Oke, ada di copy ya, v copy, yaitu SCP, recursively, kemudian IP address untuk server, user root, kemudian login ke Ubuntu atau ke komputer server menggunakan user root, dan IP address Ubuntu adalah .4. Kemudian folder tempat menyimpan ini adalah di dokumen Denny client, kemudian saya simpan di dokumen Denny, nanti juga masuk ke client. Baik, saya masuk kembali ke Denny, ls di dokumen Denny, kemudian masuk ke client, saya jalankan mk. Ingat, script tadi pertama adalah mengcopy, kemudian mengkompilasi, lalu menjalankan program. Saya ketik mk, membutuhkan password root di dalam Ubuntu. Oke, ini beberapa file yang sudah di copy, kemudian langsung dikompilasi, dan inilah hasil eksekusi programnya, yaitu mengirimkan karakter yang cukup aneh, tetapi ini sebenarnya adalah bukan karakter yang aneh, tapi adalah karena baud rate program yang digunakan adalah baud rate yang digunakan oleh program yang dijalankan tadi, yaitu 38400, yaitu tidak sama dengan baud rate-nya terminal yang sekarang saya gunakan, yaitu menggunakan 11.5.200, maka tampilan karakternya menjadi sedikit aneh. Baiklah, sekarang ini saya coba ganti baud rate-nya sekarang menjadi 38400, pilihan D. Oke, enter, save. Oke. Sekarang
kita menggunakan baud rate yang sama ya, karena port UART dari BeagleBot sekarang sudah tersetting 38400, maka ini sudah tampil di situ. Baiklah, kita copy, kita kompilasi, lalu kita jalankan, atau kita langsung bisa menjalankan yang sudah hasil kompilasi tadi dengan menjalankan main saja. Oke, di sini gagal membuka device input event 2. Oke, no such file or directory, karena kita belum mencolokkan keyboard ke dalam BeagleBot. Baiklah, sekarang saya colokkan keyboard ke BeagleBot. Oke, ini keyboard yang sudah akan saya gunakan untuk proses entry data. Saya colokkan ke sini. Oke, sekarang sudah masuk. Lalu saya kembali lagi ke program terminal. Tampak di sini nih keyboard dikenali oleh BeagleBot. Oke. Kemudian saya jalankan kembali program utama. Oke, sekarang tampilan programnya sudah berjalan. Di sini ada tanda tanya, kemudian IP, port, option. Tanda tanya adalah kode instruksi untuk LCD ya. Sedangkan ini adalah karakter yang akan ditampilkan di LCD. Kurang lebih instruksi yang di bawah ini adalah untuk pindah baris, lalu ada contoh titik 2, lalu pindah baris lagi, lalu di sini ada IP address, lalu di sini adalah proses entry. Ini juga adalah kembali ke baris pertama menampilkan ini, kembali ke goto ke baris kedua menampilkan ini, goto baris ketiga menampilkan ini, dan goto keempat untuk menerima entry. Kurang lebih eksekusi programnya seperti itu. Baiklah, sebelum LCD saya pasang, lalu terminal ini akan terputus ya, seperti jalur di sini. Kalau LCD saya pasang, maka jalur ini sudah tidak bisa digunakan lagi, atau apa yang terjadi di BeagleBot sudah tidak akan bisa kita lihat lagi. Maka saya akan mencoba untuk menjalankan ini tanpa menggunakan LCD ya. Jadi pertama akan saya berikan entry masukan ya, 191.138.4.1122. Oke, kemudian opsi yang satu, kita tekan tombol enter. Ini saya menggunakan keyboard yang sudah terpasang ke BeagleBot. Jadi saya entry dari ini, lalu saya tekan tombol enter di sini. Oke. Saya tekan tombol enter. Oke, di sini. Nah, program sudah dijalankan. Oh, sorry. Ini saya belum membuat dia supaya wrap sehingga tampilannya ke bawah. Kita ulangi lagi. Di sini saya konfigurasi terminalnya dulu, Ctrl AZ. Oke, Ctrl AZ. Kemudian wrap ya, W. Oke. Saya berikan masukan 192. Saya hentikan dulu eksekusi program, saya ulangi lagi. Saya entry dari keyboardnya BeagleBot 192 168 137 IP address, kemudian 4 itu IP address server, 1122 opsi 1. Oke. Oke. Ini tampilannya ke kanan. Oke. Ctrl C dulu, Z opsi, kemudian Z
wrap ya, W. Oke, W. Kalau saya ngetik panjang sekali, oke, sudah wrap. Sekarang ini lagi main 192 168 137 4, oke, 1122 1, enter. Oke. Oh, tampilan programnya tidak tampil, oke. Tidak bisa ditampilkan di sini. Number line. Oke, sekarang saya coba pakai saja. Sekarang sudah disconnect ini. Kita lihat di LCD saja. Oke, saya tekan tombol enter sini. Oke, begitu saya tekan tombol enter akan tampak hasil eksekusi programnya di LCD ini. Tampak blur ya. Dapat saya ganti di sini fokus. Saya atur fokusnya. Sekitar 50, oke. Oke. Kelihatan di sini. Saya masukkan 192.168 137, oke, titik 4, lalu 1122 spasi 1. Oke, hasil eksekusi programnya adalah seperti ini. Lalu kalau saya tekan tombol panah kanan lagi, oke, seperti di tampilan di program sebelumnya yang di sini di terminalnya. Oke. Nah, ketika ada koneksi tadi sudah terjadi 4 kali koneksi, meskipun hasilnya di sini tidak tampak ya, karena bukan karakter new line. Kalau new line kan ke bawah sini. Di dalam LCD tidak saya tambahkan penambahan karakter new line, sehingga hasilnya memanjang ke kanan ini ya, memanjang ke kanan semua. Oke, memanjang ke kanan. Dan sekarang di bagian Z key saya tutup, yes. Oke, kita lihat hasil eksekusi program yang sebelumnya. Oke. Oh, bukan di sini. Sudah terhapus ya. Nah, ini yang scanning port. Nah, tadi di sini ada di tampilan LCD-nya kurang lebih sama ya. Di sini ada tulisan scanning port ya. Oke, di sini scanning port memeriksa port pilihan, lalu ini memeriksa port pilihan
sampai dengan ini 2211, kemudian ada, kalau kita scroll ke bawah, oke, bagi percobaan ya, di sini ada percobaan ke 0, ini ada percobaan ke 0, 12. Nah, data di sini tentu saja akan berbeda kalau misalkan hasil tergantung kondisi jaringannya, apakah hasil eksekusi program tergantung dari kondisi aktual dari jaringan. Oke, bisa kita lihat, kita scroll, saya menggunakan tombol panah kiri, panah kanan, panah atas, panah bawah. Oke, kemudian di bagian akhir ini ada jitter, bandwidth, dan seterusnya. Di sini juga ada oke, sekarang kita coba untuk eksperimen yang lain, atau saya demo ini untuk setelah tampilan ini selesai seperti ini, maka kita tekan tombol enter saja, dia akan kembali ke tampilan semula seperti ini, 192 titik 168. Oke, misalnya ini salah, saya tekan tombol backspace, maka akan dihapus. Saya ulangi lagi, 168 137 4 11 22, kemudian misalnya opsi 2. Oke, saya tekan tombol enter, maka di bagian sini sudah ada eksekusi yang berikutnya, yaitu yang kelima. Di sini terkoneksi di komputer bagian server ini, program server tadi menjawab dengan menampilkan hasil eksekusi berupa client connected. Klien yang terhubung adalah yang IP address sekian-sekian titik 3. Demikianlah demo atau cara menggunakan atau cara menyambungkan LCD text pada BeagleBoard XM, yaitu embedded board berbasis prosesor ARM Cortex A8. Keterangan lebih lengkap tentang produk BeagleBoard dapat Anda lihat dan kunjungi dengan cara mengunjungi website BeagleBoard, yaitu di www.beagleboard.org. Lalu untuk di sini ada BeagleBoard XM. Oke, seperti ini. Bisa kita pelajari lebih rinci board ini melalui websitenya. Kemudian jika Anda membutuhkan asistensi atau bimbingan tentang proyek-proyek embedded system yang berbasis microcontroller APR maupun ARM, Anda dapat mengunjungi website saya di www.bengkelelektro.com. Anda dapat menulis pesan ke saya melalui email dan juga nomor handphone. Email saya ini, kemudian nomor handphone saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.